Hai semuanya, pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar obat pintar bernegosiasi. Kita akan melihat dari dua hal pokok pada saat ketika kita bernegosiasi yang sebenarnya sangat penting kalau itu bisa menjadi mindset kita. Pertama adalah bagaimana kita melihat orang yang kita ajak bernegosiasi itu bukan sebagai lawan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai partner. Karena kalau kita melihat itu sebagai musuh, seolah-olah kita udah pasang kuda-kuda, udah mau bertempur, udah mau berantem duluan. Itu yang ada di benak kita. Dan yang kedua, kadang-kadang solusi tidak berdasarkan pikiranku atau pikiranmu, tapi ada solusi yang ketiga. Saya kasih contoh. Ada suatu ketika di mana ada sebuah bisnis yang biasanya dipimpin oleh seorang CEO yang sudah cukup tua, kemudian meninggal dunia. Dan akhirnya diwariskan kepada istrinya yang juga sudah cukup tua. Nah, bisnis ini termasuk bisnis yang sulit. Tidak banyak yang bisa mengolah. Saingannya merasa ingin sekali membeli bisnis ini. So, apa yang terjadi adalah perusahaan ini kemudian diwakili oleh pemiliknya datang dan kemudian bernegosiasilah dengan si janda pemilik bisnis ini. Intinya adalah si pemilik bisnis ini mengatakan, "Ibu jual ajalah bisnis Anda. Anda nggak bisa mengurus, hanya kami yang tahu tentang bisnis ini. So, daripada diurus oleh ibu dan kemudian menjadi semakin kacau, udah deh, kami beli aja. Ibu mau kasih harga berapa?" Si ibu itu ngotot, nilainya adalah sekitar 50M. Dan si pemilik bisnis ini berkata, "Yang benar aja, Anda tahu nilainya nggak seperti itu kan? Ibu, kalau ini tidak kami urus, bisnis seperti ini pasti hancur karena kami yang tahu. Tapi meminta 50M untuk bisnis seperti ibu ada sesuatu yang tidak masuk akal." Perundingan alot terjadi, negosiasi yang sangat alot terjadi, hingga akhirnya kemudian nobel. Sama-sama ngotot. Si ibu itu tetap ngotot dengan 50M-nya, sementara si pemilik bisnis ini tidak mau harga seperti itu. Bahkan separuhnya aja nggak nyampai menurut dia. So, akhirnya deadlock cukup lama. Untungnya adalah di bisnis yang satunya yang dipimpin oleh CEO yang akhirnya nggak berhasil membeli itu, ada konsultan bisnis yang sedang dipekerjakan di situ untuk membantu membereskan bisnis mereka. Mendengar kisah seperti itu, akhirnya si konsultan ini mengatakan kepada si pemilik, "Pak, bagaimana kalau saya yang bicara aja dengan si ibu janda itu? Siapa tahu kita bisa mendapatkan deal untuk Bapak." Akhirnya kemudian atas nama pemilik bisnis tersebut, datanglah dia kepada si janda ini dan bernegosiasi. Kali ini dengan pikiran yang berbeda, bukan dengan kepentingan, tapi ingin tahu. Nah, di antara obrolan itu, kemudian si konsultan ini bilang kepada si ibu, "Ibu tahu kan, nilai bisnis ibu tidak sebanyak itu. Kok ibu ngotot sih mau 50M? Mau buat apa uang sebanyak itu? Toh ibu sendiri juga, mohon maaf ya Bu, ibu juga sudah tua kok. Nggak akan bisa membelanjakan uang sebanyak itu. Buat apa sih?" Dari situlah terbongkar si ibu itu ternyata mewarisi satu wasiat dari suaminya. Yaitu si ibu itu harus tetap membesarkan dan mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak-anak di panti asuhan yang harus mereka bantu dan kelola. Itu sebabnya dia ngotot harus punya 50M supaya masih bisa tetap menjamin anak-anak ini tetap bisa bersekolah. Setelah mendengar itu, si konsultan akhirnya sadar dan mulai mengerti kenapa si ibu itu ternyata ngotot untuk 50M. Dan akhirnya dengan pengetahuan itu dia balik dan ngobrol dengan si pemiliknya yang dia wakili. Dan dari situlah kemudian muncul ide. Gini aja, kalau kepentingannya adalah menyekolahkan anak-anak panti asuhan ini supaya tetap bersekolah, kan ada banyak alternatif pembiayaan yang lain. Salah satunya misalnya dengan menggunakan asuransi pendidikan misalnya untuk menjamin anak-anak ini tetap bisa bersekolah. Akhirnya kemudian itulah yang ditempuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Si konsultan ini kemudian datang lagi. Kali ini bukan bicara berapa harganya, tapi kali ini bicara bagaimana anak-anak itu akan tetap terjamin. Tetapi bisnis itu pun dijual tidak dengan harga 50M. Guess what? Akhirnya usulan itulah yang kemudian diterima oleh si ibu janda itu. Nah, apa pembelajaran besar yang kita bisa petik pada kesempatan ini? Dua hal. Pertama, apa yang menyebabkan perundingan tidak terjadi di awal-awal adalah karena masing-masing bertahan di dalam posisinya. Iya nggak? Si janda bertahan dengan posisinya, si pemilik bisnis ini bertahan dengan posisinya. Tapi solusi terjadi ketika ada di konsultan. Nah, posisi seperti konsultan inilah yang harusnya jadi posisi kita. Tidak di satu pihak, tapi mencoba untuk mengerti apa sih kepentingan si ibu ini, apa sih kepentingan yang satunya ini. Dan akhirnya solusi itu terjadi. Makanya sangat penting pada waktu ketika kita bernegosiasi, mindset kita adalah mindset Anda adalah partner saya, bukan lawan negosiasi saya. Dan dengan cara seperti itu, kita fokus kepada apa sih kepentingan dua belah pihak.
Jadi bukan musuh, bukan oponen, bukan lawan, tapi partner negosiasi. Dan yang kedua yang sangat penting adalah kadang-kadang dibutuhkan kreativitas. Ini yang oleh Stephen Covey, penulis buku Seven Habits, disebut dengan alternatif ketiga. Bukan caraku, bukan caramu, tapi yuk sama-sama mungkin cara yang berbeda yang sama-sama akhirnya kemudian kita setuju. Saya jadi ingat ada satu kartun yang menarik. Ini menggambarkan dua binatang memakan rumput, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Jadi berebutan. Satu pingin makan rumput di sebelah kiri, satu pingin makan rumput di sebelah kanan. Akhirnya apa yang terjadi? Tali mereka terbatas dan mereka nyaris tercekik mati. Akhirnya kemudian terjadilah seperti itu cukup lama. Hingga akhirnya mereka sadar. Udah daripada berantem seperti itu, sama-sama jadi nggak makan, akhirnya solusinya adalah akhirnya kemudian mereka berjalan bersama-sama ke sebelah kanan, makan rumput di sebelah kanan. Kemudian berbalik dan berjalan menuju ke sebelah kiri, makan rumput di sebelah kiri bersama-sama, dan akhirnya itu menjadi solusi ketiga yang kemudian membuat sama-sama jadi lebih tenang, lebih nyaman, merasa happy. So, mulai sekarang ketika kita bernegosiasi, ingat dua prinsip ini, jadikan mindset. Satu, lawan negosiasi kita bukan lawan, tapi dia adalah partner. Sehingga kita fokus pada solusi bersama. Yang kedua, usahakan bukan caraku, bukan caramu, tapi alternatif ketiga yang bisa menyenangkan kedua belah pihak. Semoga dengan prinsip ini kita menjadi negosiator yang tangguh dan lebih luar biasa. Dari saya, Anthony Dio Martin, salam antusias.